high and low, but all this world could give, it was nothing but fool's gold. You call me back where I belong. This heart has finally found a home. Your love took hold of me. Your love has set me free. This heart once made of stone is beating out your soul. If fire in my bones, then you. Happy Sunday Jemaat Fitri. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mau untuk HP-nya atau laptopnya ditaruh di depan. Kita berdiri sama-sama, kita memuji memuliakan Tuhan. Tepuk tangannya di atas, jangan lupa jempolnya buat bergoyang. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yuk, semua orang kita lari, kita goyang ke kanan kiri. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Kita bawa syukur kita, rasa terima kasih kita untuk Tuhan, untuk kebaikan-kebaikan yang Dia beri, untuk setiap pertolongan-pertolongan yang Dia beri. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan
Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikan hati kami Bapa untuk mendengar kebaikan-Mu Tuhan, untuk buat kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Jemaat City Taman Palang. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pastor Chris Leonardo Dias. Dan di pagi hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya mau sharing bagi Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Dan hari ini saya mau sharing karena sewaktu orang-orang menelpon saya, berbicara kepada saya ketemu dengan orang-orang, dan seringkali orang bertanya, di manakah Allah sewaktu kita ada dalam kesesakan? Di manakah Allah sewaktu kita ada dalam pergumulan seperti ini? Dan hari ini saya mau sharing bagi Bapak Ibu, dan inilah pertanyaan yang sama juga yang saya mau bagikan ke kita, supaya kita tahu dalam hal-hal, dalam masalah, dalam kesesakan, di manakah Tuhan kita. Nah, mari kita lihat dalam Ayub 35 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata bahwa orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Kita harus tahu bahwa hari-hari ini kita hidup di dalam satu situasi, dalam satu kondisi di mana orang-orang berteriak karena ada penindasan, orang berteriak karena ada masalah, orang berteriak karena ada kesusahan. Orang-orang mulai menyalahkan pemerintah, orang-orang mulai menyalahkan pemimpin, orang-orang mulai menyalahkan segala sesuatu. Seakan-akan mereka lebih hebat dan lebih tahu dari segalanya. Tapi disinilah di musim-musim seperti ini, saya mau beritahu bagi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang malam, kita berbicara tentang persoalan, kita berbicara tentang masalah-masalah yang ada di dalam gelap. Karena Allah kita adalah Allah yang memberikan nyanyian di waktu malam. Allah kita adalah Allah yang memberikan nyanyian di waktu kita mengalami masa-masa yang sulit. Disinilah waktunya untuk kita bernyanyi bagi Tuhan. Semua orang bisa bernyanyi sewaktu hatinya senang. Semua orang bisa bernyanyi sewaktu dia saat diberkati. Semua orang bisa bernyanyi pada waktu dia mengalami mujizat. Semua orang bisa mengalami hal-hal yang seringkali itu bisa terjadi. Seperti contohnya, sewaktu kita pulang ke rumah, suami pulang ke rumah dan dia berkata, istriku, hari ini saya di PHK. Hari ini saya dirumahkan. Inilah saatnya kita harus tahu bahwa kita ada di dalam kegelapan. Inilah waktunya kegelapan boleh ada di sekeliling kita, tapi jangan sampai kita mengizinkan terang Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita pergi menjauh daripada kita. Karena Tuhan mau supaya ada pujian yang keluar, ada nyanyian yang keluar dari mulut kita sewaktu kita ada dalam kegelapan, sewaktu kita ada dalam pergumulan, sewaktu kita ada dalam masalah. Karena pergumulan dan masalah boleh kita hadapi, tapi Allah tetap Allah yang baik.
dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena dari sini kita melihat bahwa apa yang Ayub ajarkan bagi kita, di manakah Allah? Hari-hari ini saya mau memberitahukan bagi Bapak Ibu bahwa Allah adalah Allah yang bukan jauh di sana, jauh di langit sampai kita tidak bisa bertemu dengan Dia. Tapi di manakah Allah sewaktu kita ada dalam kesesakan? Di manakah Allah sewaktu kita difitnah? Di manakah Allah sewaktu kita diperlakukan tidak adil? Di manakah Allah sewaktu kita tidak punya pekerjaan? Sewaktu kita tidak punya makanan di rumah, sewaktu kita tidak bisa bayar kontrakan, sewaktu kita tidak bisa membayar cicilan-cicilan yang lain, di manakah Allah? Mungkin ada yang sampaikan, Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa mujizat tidak terjadi? Di manakah Allah? Tapi hari ini saya mau bagikan bagi Bapak Ibu, di manakah Allah sewaktu kita mengalami pergumulan, mengalami masa-masa kegelapan dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mau beritahukan, di manakah Allah? Allah ada di tengah-tengah kita. Allah di tengah-tengah kita. Dalam kitab Sefanya 3 ayat 16-17 dikatakan, pada hari itu aku akan katakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang beri kemenangan. Ia bergirang karena engkau dan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang gelap, sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Bukan untuk membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi takut. Tapi disinilah Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang terus berharap pada Dia. Orang-orang yang terus yakin dan tahu bahwa Tuhan yang dia sembah ada di tengah-tengah dia. Oleh sebab itu saya mau katakan bagi Bapak Ibu, supaya kita jangan menjadi takut, supaya jangan kita menjadi lemah, supaya jangan kita menjadi lesu. Ketahuilah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada dalam hidup saya, Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Keadaan boleh menyakitkan, situasi berat boleh kita hadapi, tapi janganlah kita menjadi putus asa. Janganlah kita menjadi lemah, dan janganlah kita menjadi kecewa. Jangan izinkan supaya setan memakai segala sesuatu yang terjadi agar kita bisa meninggalkan Tuhan. Supaya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi kita. Dia ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Dan hari-hari ini, dalam situasi yang kita hadapi, teruslah yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi kenapa seringkali kita tidak bisa merasakannya? Persoalannya bukan masalahnya apa yang kita hadapi, apa yang terjadi dengan kita. Persoalannya yang pertama, oleh karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Persoalannya kita tidak menyadari itu. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita. Setiap hari Dia memberikan kita nafas hidup. Setiap kali kita bangun, kita masih menghirup nafas kehidupan. Kita bisa melihat, kita bisa makan, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita masih bertemu dengan anak-anak kita, istri kita. Kita tidak menyadari bahwa Allah itu selalu bersama-sama dengan kita. Dan seringkali orang berkata, berat sekali, sulit sekali. Bukan berat atau sulitnya masalah yang kita hadapi. Tapi kita harus tahu bahwa dengan siapa kita berjalan dan kepada siapa kita percaya. Kita harus tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita harus percaya kepada Dia
adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu hari ini saya mau bilang bagi Bapak Ibu, jangan pernah ragu dan jangan pernah lemah. Ketahuilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu. Karena persoalannya banyak sekali orang tidak menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah dia. Akhirnya dia mencari pertolongan kepada yang lain. Dia merasa bahwa dia bisa, dia merasa bahwa dia punya uang, dia merasa bahwa dia mempunyai kekuatan. Tapi hal yang kedua, persoalannya yang kedua, bahwa karena kita tidak mau menyerah. Kenapa kita tidak tahu bahwa Allah ada bersama dengan kita? Karena kita tidak mau menyerah. Kita merasa bahwa kita masih bisa. Kita masih merasa bahwa saya masih punya orang tua untuk saya bisa minta tolong. Mungkin orang merasa bahwa saya masih punya bapak untuk saya bisa menolong. Saya masih punya pekerjaan untuk bisa menolong saya. Atau mungkin saya punya tabungan yang bisa menolong saya. Tapi hari ini saya mau bilang, jangan pernah izinkan kesombongan menguasai dirimu. Pilihlah sikap hati yang mau menyerah kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus bilang, Tuhan, pertolonganku hanya datang daripada Engkau. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Sebab itu hari ini saya memberitahukan bagi Bapak Ibu di rumah, jangan menyerah. Mulailah untuk kita berserah kepada Tuhan. Mulai untuklah kita bangun melihat kiri kanan orang-orang di sekeliling kita. Ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kita tidak bisa memberikan mereka secara uang, tapi kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa datang untuk memberikan kata-kata semangat. Mungkin kalau ada yang kita mempunyai berkat, kita bisa datang membantu mereka. Mungkin ada orang-orang yang sudah hilang pekerjaan, kita mungkin bisa menelpon mereka, bisa berikan kekuatan bagi mereka. Mungkin kita juga bisa menolong mereka, memberikan sesuatu apa yang kita bisa lakukan. Inilah waktunya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan jangan pernah berkata bahwa di mana Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata bagi Bapak Ibu semua, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada dalam hidup saya, dan Tuhan juga ada dalam hidup Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa hari ini hidup kita tidak menjadi sama lagi. Maka kita akan melihat bahwa Allah pemenang. Dia yang akan menolong kita pada waktunya. Dia akan mengirimkan sumber-sumber. Dia akan menyatakan bahwa dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Pesan saya di pagi hari ini, ketahuilah bahwa Allah ada di tengah-tengah kamu. Allah ada di tengah-tengah keluargamu. Allah ada di tengah-tengah masalahmu. Allah ada dalam anak-anakmu dan juga ada di dalam masalahmu. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi saya percaya dan saya berdoa bahwa saudara mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan yang saudara percaya, yang saudara sembah, itu ada dalam kehidupanmu. Itu memberikan satu keberanian, itu membangkitkan satu iman, sehingga saudara bisa terus berharap pada Dia, percaya kepada Dia, terus berserah kepada Dia dalam situasi keadaan apapun juga. Saya berdoa, biar Tuhan yang kita sembah menolong kita pada waktunya. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang ada di tengah-tengah kita. Saya berdoa biar Allah yang kami sembah itu terus bergerak, bekerja, menjamah bagi setiap Bapak Ibu yang menonton hari ini. Biar Tuhan menolong mereka pada waktunya. Aku ucapkan berkat, aku ucapkan pertolongan, aku ucapkan sukacita daripada Engkau mengalir. Roh Kudus memberi kekuatan, memberikan iman, membangkitkan Tuhan, semangat untuk bisa percaya bahwa Tuhan bisa memakai hidup mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu kami terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Terus bekerja, menjamah setiap
kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Dan ini waktunya untuk kita bisa memberi. Dan hari ini saya mau bagikan dari firman Tuhan untuk menencourage bagi Bapak Ibu. Dan kesempatan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberi secara transfer, dan Bapak Ibu juga sudah memberi secara tunai. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau lihat dari satu firman Tuhan dalam kisah tentang jemaat di Makedonia. Alkitab mencatat bahwa sewaktu mereka dicobai dengan berbagai macam masalah yang mereka hadapi, mungkin itu berat, tapi tidak mengecilkan hati mereka untuk tetap memberi. Dan di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 firman Tuhan berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi ada satu sukacita yang keluar dari dalam hati mereka, meluap, bersemangat, antusias. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Memberi bukan soal kita kaya atau miskin. Memberi adalah soal hati kita. Karena dengan hati kita percaya. Saya percaya bahwa Alkitab berkata bahwa memberi itu sangat berkuasa. Oleh sebab itu jemaat Makedonia mengambil kesempatan untuk mereka memberi bagi pekerjaan Injil. Dan ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari jemaat Makedonia sehingga mereka bisa mempunyai hati memberi. Yang pertama, beratnya masalah yang dihadapi tidak menghalangi mereka untuk memberi. Jadi masalah yang kita hadapi jangan pernah menghalangi kita untuk kita memberi. Justru inilah waktunya. Mungkin kita memberi dalam waktu kita diberkati. Mungkin kita memberi pada waktu kita lagi senang. Mungkin kita memberi pada waktu kita lagi happy-happy, lagi segala sesuatunya baik. Mungkin kita bisa. Tapi inilah waktunya sewaktu kita menghadapi sesuatu masalah yang berat. Apakah kita masih tetap untuk memberi? Apakah kita masih tetap untuk mau menolong? Apakah kita masih tetap untuk mau memperhatikan orang lain? Keadaan sulit tidak menghalangi mereka untuk memberi. Jangan pernah izinkan kesulitan itu menghalangimu untuk bisa memberi kepada Tuhan. Karena mereka mempunyai hati yang sangat luar biasa. Mereka mengambil bagian untuk memberi bagi pekerjaan Injil. Meskipun mereka adalah masalah, tapi mereka tetap memberi untuk pekerjaan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kemiskinan mereka bukanlah penghalang untuk memberi dengan murah hati. Jadi mereka merasa, saya miskin, saya nggak bisa memberi. Justru saya kan miskin, saya harus ditolong. No. Miskin adalah soal mental kita. Bukan soal keadaan kita. Keadaan kita bisa sulit. Tapi jangan pernah menghalangi kehidupan kita untuk kita bisa memberi. Ada seorang teman saya, mungkin dia keadaannya lagi susah. Dia nggak bisa memberi uang bagi teman saya yang sekarang membutuhkan pertolongan. Tapi dengan setia dia datang memberi semangat. Dia datang mendoakan. Dan juga dia menelpon. Itu memberikan sesuatu kelegaan bagi teman saya yang lagi susah. Jadi saya berdoa bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk kita menjadi murah hati. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Jadi apa yang mereka punya, mereka memberi. Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka memberi dengan rela hati. Karena mereka percaya bahwa kesempatan memberi itu akan mendatangkan kasih karunia. Jadi saya percaya bahwa memberi bukan hanya dengan kita dipaksa, tapi kita memberi lahir dari kerelahan hati kita. Kita memberi, kita menolong orang karena keluar dari hati yang rela. Kita memberi bagi pekerjaan Tuhan karena lahir dari hati yang rela, hati yang tulus. Yang keempat, yang terakhir, bahwa jemaat di Makedonia memberi. Ini menghasilkan bahwa gairah mereka untuk memberi. Ini berbicara tentang mereka mendemonstrasikan sikap persaudaraan dan kasih di dalam Kristus.
Mereka mulai memberi oleh karena mereka menunjukkan sikap persaudaraan. Inilah waktunya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ambil bagian untuk kita bisa memberi, menolong saudara-saudara kita yang lain, mengambil bagian, bukan hanya melihat bahwa diri kita lagi susah, saya lagi miskin, saya orang yang butuh ditolong. No. Tapi lah kita menjadi orang-orang yang murah hati. Seperti jemaat di Makedonia. Dalam berbagai macam keadaan yang mereka hadapi. Mereka tetap memberi. Mereka memaksa kepada Paulus supaya mereka terus ambil bagian. Saya berdoa supaya jemaat di City Taman Palang adalah jemaat yang murah hati, jemaat yang suka memberi. Pertanyaannya, apakah Anda sudah membiasakan diri untuk menyisihkan sebagian untuk memberi persembahan bagi Tuhan? Atau mungkin saudara sudah menyisihkan sebagian untuk menolong orang pada hari-hari ini, pada hari-hari yang sulit ini. Saya berdoa biar Tuhan memberikan kemampuan dan kasih karunia bagi saudara. Saudara-saudara bisa mengambil bagian untuk bisa memberi. Tuhan memberkati.